الحمد لله رب العالمين الذي جعل الشهر رمضان للمؤمنين وأنزل في القرآن هدى للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. ما بعد فعباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allah adalah wali atau pelindung bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari zulumat kepada nur. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindung mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari nur kepada zulumat. Mereka itu tempatnya di neraka dan kekal di dalamnya. Maha benar Allah firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 257. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin jamaah qiyam Ramadan yang dirahmati Allah. Malam ini Ramadan kita tanpa terasa sudah semakin dekat kepada akhir. Dan saatnya bagi kita untuk mengukur evaluasi Ramadan yang menurut Rasul Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan, merupakan bulan yang mulia. Nah, apakah kemuliaan bulan Ramadan itu sudah bisa kita serap atau tidak? Karena sesuatu yang mulia kemudian kita dapatkan kemuliaan itu, maka dipastikan kita juga akan ikut menjadi mulia. Nah, kemudian di mana letak kemuliaan Ramadan itu? Kemuliaan Ramadan melekat dengan turunnya Al-Quran. Di kemuliaan Ramadan itu melekat dengan turunnya Al-Quran. Pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 287 yang kita baca tadi sholat. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan Al-Quran itu diturunkan. Begitupun ayat yang kedua pada surat Al-Qadar. Tegaslah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Nah, kita tahu pada Ibu, malam Qadar itu isyarat dari Rasulullah berada pada 10 hari yang terakhir dari Ramadan. Maka dengan demikian Al-Quran itu diturunkan 2 fase. Fase yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni diturunkan Al-Quran
dari aras ke langit dunia. Kemudian fase yang kedua, Allah turunkan melalui Jibril dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang hadirin yang dirahmati Allah, dengan kemuliaan Al-Quran itu, maka yang perlu untuk kita lihat adalah, pertama, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad. Jadi dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad itu, maka mukjizat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Kemudian ayat tadi juga mengatakan Al-Quran itu adalah hudan linnas, bukan hanya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Nah, pada hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia? Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Al-Quran adalah firman Allah. Maka Al-Quran itu adalah konsep dari Allah dalam rangka apa? Untuk mewujudkan waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Mencapai, mengantarkan orang yang beriman kepada zulumat, dari zulumat itu kepada nur, kemuliaan. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kemudian Al-Quran juga merupakan jaminan yang diungkapkan oleh Rasul. Sabda beliau, taraktu fikum amrayni wa in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan untukmu dua perkara, jika kamu pegang teguh keduanya, dijamin kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Nah sekarang kita lihat dari yang dirahmati Allah, bagaimana Al-Quran mengeluarkan manusia dari zulumat kepada nur. Nah kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah di Jazirah Arab, yang terkenal dalam catatan sejarah disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sementara di antara dua wilayah Jazirah Arab itu, peradabannya sudah maju itu, sesuai dengan kondisi zaman itu. Di timur ada namanya Persia dengan kebudayaan yang luar biasa. Kemudian di barat ada namanya Romawi, juga kemajuan luar biasa. Nah lalu kenapa Allah turunkan Al-Quran di tempat yang jahiliyah itu? Memang Allah ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu berfungsi dalam rangka untuk mengangkat derajat manusia. Bagaimana bentuk kejahiliahannya? Nah ini perlu kita jabarkan. Setidak-tidaknya kita bisa melihat fenomena jahiliyah dahulu itu masih ada enggak sekarang? Bentuknya apa? Yang pertama, kejahilian dahulu itu adalah masyarakat putus hubungan dengan Allah, bukan dengan Tuhan, tapi dengan Allah. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi Muhammad SAW menaklukkan Mekah yang disebut dengan Fathul Mekah, maka beliau bersama para sahabat membersihkan Ka'bah yang dikelilingi oleh berbagai macam berhala yang menjadi Tuhan. Ada lebih kurang 360 macam Tuhan pada saat itu. Sekarang pada ibu-ibu, manusia di bumi ini berapa banyak Tuhannya? Maka berarti fenomena dahulu itu sebenarnya sekarang masih ada. Yang kedua, dari aspek kemanusiaan, nilai seorang manusia kadang-kadang lebih rendah daripada binatang.
lebih rendah dari pepohonan. Nah, di antaranya Allah ungkapkan di surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Wa idzal mau'udu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Pada ibu-ibu saudara sekalian, pasti sudah membaca sejarah bahwa kebiasaan daripada orang Arab ketika itu, kalau ibu melahirkan anak perempuan maka sangat memalukan. Karena itu berupaya mereka untuk menyembunyikan dan tidak segan-segan membunuh atau mengubur hidup-hidup. Itu kemanusiaan yang luar biasa rusaknya. Sekarang masih ada ini fenomena. Kemudian dari aspek hukum, carut marutnya luar biasa. Kenapa demikian? Karena yang jelas hukum pada saat itu berlaku hanya bagi mereka yang kecil-kecil. Istilah yang paling tepat, hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Kalau hukum rimba, maka yang berkuasa siapa? Ini. Nah, sekarang kita melihat kondisi hukum kita juga seperti itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tanpa kita sadari, Al-Quran yang masih berada di tengah-tengah kita ternyata sudah memunculkan masyarakat-masyarakat yang jahiliyah itu. Nah, sekarang bagaimana cara Al-Quran untuk mengangkat manusia dari zulumat itu, dari kebodohan tadi itu? Pertama, hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang diturunkan oleh Allah kita semua tentu sudah tahu. Surat Al-Alaq 1-5 yang bunyinya Iqra. Baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dari 5 ayat itu tidak ada menyinggung tentang amanu, apalagi tentang aqimis shalah, mendirikan ibadah, tak ada. Tapi intinya adalah Iqra. Apa itu Iqra? Baca. Apa makna baca? Kamus mengatakan Iqra adalah baca, melihat dan memahami. Karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, yang kita lihat memang huruf-huruf Al-Quran, akan tetapi diiringi dengan pemahaman. Diiringi dengan pemahaman. Kalau tidak, maka fungsi Al-Quran dengan Iqra tidak efektif. Tidak efektif. Nah, kenapa ilmu Iqra itu yang Allah turunkan? Untuk melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan manusia. Memang yang diperlukan pertama itu adalah membuka wawasan. Membuka pola fikir. Makanya Allah di surat Az-Zumar ayat 9 mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Nah, jawabnya pasti tidak. Orang yang berilmu punya wawasan. Orang yang berilmu punya pokok-pokok pikiran yang luar biasa. Nah, pikiran yang membedakan itu akan membedakan berikutnya ucapan. Orang yang berilmu perkataannya
ucapannya pasti berkualitas. Wawasan yang berbeda, ucapan yang berbeda, maka dipastikan perbuatannya juga akan berbeda. Kalau perbuatannya berbeda, hasilnya berbeda juga. Nah, sekaligus hasil itu akan menentukan tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda. Kenapa demikian? Karena hadirin yang dirahmati Allah, hanya orang-orang yang berilmu lah, hanya orang-orang yang cerdaslah yang akan mampu mempersiapkan bekal bagi kehidupan untuk akhiratnya. Di surat Al-Baqarah ayat 197 Allah katakan, "Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal sehat. Jadi pada ibu hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan sebagai bulan tarbiyah harus kita rasakan. Dengan hari-hari yang sudah kita jalani, semakin membuat kita cerdas. Semakin membuat kita cerdas. Jadi kalau tidak ada perbedaan sebelum Ramadan, dalam Ramadan dan sesudah Ramadan, begitu-begitu juga pola pikir kita, maka berarti Ramadannya tidak berhasil. Nah, yang kedua, ilmu diperlukan dalam rangka untuk mengantarkan kita kepada cita-cita yang hakiki. Cita-cita kita dari yang dirahmati Allah itu diungkapkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 201. Dan itu sudah menjadi doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ini harus didukung dengan ilmu. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, man aradat dunya fa'alai bi ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya harus kuasai ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alai bi ilmi. Siapa yang ingin sukses akhiratnya harus dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alai bi ilmi. Dan siapa yang ingin sukses kedua-duanya harus dengan ilmu. Fakta sekarang yang kita rasakan, sukses di dunia yang lebih banyak secara materi duniawi, yang sukses itu sekarang siapa? Islam atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena memang mereka menguasai dunia, menguasai ilmu. Menguasai ilmu. Padahal sumber ilmu yang mereka miliki itu, yang mereka kembangkan itu, asalnya dari Al-Quran. Nah, sekarang untuk urusan dunia kita sudah tertinggal dengan ilmunya. Harapan kita urusan akhirat. Pada ibu-ibu saudara, untuk urusan akhirat ilmunya sudah kita kuasai pula? Belum juga. Lalu apa jadinya? Akhir dunianya sudah lepas, akhiratnya juga belum jelas. Terus cita-cita kita itu gimana? Nah, oleh karena itu pada hadirin yang dirahmati Allah, maka kembali kepada Al-Quran supaya kita jelas apa yang harus kita lakukan. Terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, ilmu adalah merupakan pertanggungjawaban dari setiap amal yang kita perbuat. Jadi amal kita, ibadah kita, kalau tidak dengan ilmu, tidak dihitung. Allah ingatkan itu di surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apa yang tidak ada ilmunya padamu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Sesungguhnya sam'a pendengaran, abasar penglihatan, wal fu'ad hati dan akalmu itu
Kullu ulaik, masing-masing mereka itu kana anhu mas'ula, akan ditanyai. Kalau ditanyai berarti diminta pertanggungjawaban. Setiap amalan kita, setiap ibadah yang kita lakukan, kita harus mampu menjelaskan kenapa kita lakukan itu. Karena Allah sudah ingatkan. Nah, oleh karena itu pada hadirin yang dirahmati Allah, maka mari kita ambil tarbiyah Ramadan ini dalam rangka untuk meraih kemuliaan, terutama tentu kemuliaan itu menyangkut dengan kemuliaan kita juga. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.